warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, hari ini kita belajar KNWN yang memang tema kita pada hari ini adalah bab awal, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Lombok, khususnya berbicara memang karena kenapa kita berbicara Pulau Lombok, karena memang Nahdlatul Wathon, karena kita berbicara tentang KNWN. KNWN itu berbicara tentang pelajaran yang mendalami tentang ke Nahdlatul Wathonan. Nah, memang Nahdlatul Wathon ini berdiri pertama kali di Pulau Lombok, yang memang didirikan langsung oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibni Abdul Majid. Nah, oleh karena itu di pembelajaran pertama kita berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Lombok. Jadi masuknya Islam di Pulau Lombok secara khusus ya, mengenai sejarah Pulau Lombok, menurut para ahli menjelang abad ke-14. Ingat ya, abad ke-14 sudah ada bukti bahwa menunjukkan adanya hubungan antara orang-orang Lombok dengan orang-orang Jawa. Jadi di sini dapat dilihat, kita pahami bahwa Islam itu masuk oleh orang-orang dari Pulau Jawa, dibawa oleh orang-orang Pulau Jawa pada abad ke-14 ya. Itu perlu diingat. Nah, menurut Dr. Goris dalam studinya yang pada pokoknya membicarakan tentang penduduk yang mendiami lembah Rinjani, lembah Sembalun, menunjukkan bahwa penduduk lembah ini meyakini diri mereka sebagai keturunan Hindu Jawa, dan juga meyakini bahwa keluarga Raja Majapahit dimakamkan di dekat desa Sembalun. Nah, jadi di sini dapat kita pahami, dapat kita bisa tahu bahwa Islam itu dibawa langsung oleh orang-orang dari Pulau Jawa. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Jawa ya. Bahkan di sini di bukunya kita dapat pahami bahwa Raja Majapahit yang dimakamkan di desa Sembalun. Jadi ada Raja Majapahit di sana. Memang Raja Majapahit ini adalah kerajaan Islam yang pada saat itu sangat berjaya ya. Jadi dapat kita pahami di sini orang-orang Jawa berkontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Nah, di samping itu, studi dari Dr. Goris tadi menunjukkan adanya pengaruh Hindu Jawa pada masyarakat desa Sembalun dalam bentuk kesenian ya, seperti musik, tarian, bahasa, dan juga nama-nama tokoh mitos dan tempat-tempat suci yang memang berkaitan dengan orang-orang Jawa ya. Di sini dapat kita lihat memang jadi dahulunya para ulama, para pendakwah itu berdakwah sesuai dengan kesenian yang ada di, memang sesuai dengan yang ada di desa itu sendiri ya. Ya, seperti kesenian, musik, tarian, bahasa. Jadi seperti Wali Songo dahulunya, beliau-beliau ini berdakwah sesuai dengan adat yang ada di desa itu sendiri. Seperti perwayangan, dulu beliau-beliau ini guru-guru kita, ulama-ulama kita, Wali Songo, beliau berdakwah dengan keseniannya, dengan wayang dan lain sebagainya. Nah, bahkan
Sebagian menyebutkan berasal dari Jawa, tetapi dengan adanya perbedaan waktu dan tempat, sebagian lagi mengatakan bahwa pulau ini berasal dari Melayu, Bugis, dan Sumbawa. Jadi maksudnya pulau ini memang Pulau Lombok ini berdekatan dengan Melayu, Bugis, dan juga Pulau Sumbawa, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa Pulau Lombok ini termasuk atau bagian dari pulau-pulau Sumbawa. Nah, bahkan ada yang menyebutkan dibawa oleh pedagang dan pemimpin agama dari Arab. Jadi memang asal muasalnya agama Islam itu memang dibawa dari Timur Tengah. Jadi orang-orang Timur Tengah datang ke Indonesia melalui lewat kapal laut ya, lalu sampai ke daratan Indonesia, seperti misalnya Aceh, lalu mereka berdagang lalu memperkenalkan Islam, lalu menikah dengan orang-orang Indonesia, lalu dengan menikah itu diwajibkan si perempuannya atau si suaminya itu wajib masuk Islam. Maka dengan seperti itulah Islam bisa menyebar di Indonesia. Begitupun juga di Pulau Lombok. Orang-orang Arab datang ke Indonesia, ke Pulau Lombok, berdagang. Lalu setelah berdagang berkenalan, setelah berkenalan menikah, diwajibkan masuk Islam, dan setelah itu melahirkan banyak anak. Semua anaknya itu dipastikan sudah Islam karena memang mengikuti agama dari orang tuanya. Nah, sementara itu saja dulu. Nanti akan saya berikan soal di melalui WA grup ya. Mohon disaksikan secara teliti video yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.